Singkat cerita, malam tanggal 30 Ramadan, kami ditelepon oleh yang namanya Fungki, salah satu wartawan Facebook Banten. Dia katanya habis ketemu dengan Ketua Muhtar Weno dan kemudian ingin ketemu dengan saya. Saya angkat. Kira-kira kapan ketemunya? Saya bilang bisa malam hari ini. Di mana Pak Haji? Saya secara kebetulan sedang ada di rumah Bang Ade Gogo. Kawan-kawan, ini adalah video ketiga lanjutan dari konferensi pers kaitannya dengan klarifikasi panitia syiar Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Sawroh, Kota Serang. Hal ini disampaikan terkait dengan pemberitaan viral di TikTok penggelapan dana bazar Ramadan. Langsung disampaikan oleh Ketua Panitia. Yuk kita simak kawan-kawan. Dia hadirkan juga di situ. Dia merapat. Dia langsung cecer saya. Ini Pak Hasib ini harus selesaikan ini. Kalau nggak selesai nih Pak, dia dianggap penggelapan. Penggelapan bagaimana? Saya ceritakan dari A sampai Z. Tetapi itu tidak menjadi sebuah kawan-kawan, perlu kami informasikan ini adalah kegiatan konferensi pers klarifikasi panitia syiar Ramadan pada 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Sawroh, Kota Serang. Klarifikasi ini terkait dengan pemberitaan yang viral di TikTok mengenai penggelapan dana bazar Ramadan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Haji Asep Saifuddin. Yuk kita simak seperti apa klarifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau channel uang ini. 45 juta itu masuk lagi kepada kas bendahara, maka ini selesai, saya bilang. Kemudian kalau yang 27.500.000 itu yang katanya dana talangan pihak IO kepada DKM dikembalikan, maka ini semua tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah komitmen IO menyediakan 100 tenda pada akhirnya hanya 45, itulah yang menjadi awal persoalan ini, akhirnya menjadi pelik. Kemudian yang kedua yang menyebabkan masalah ini, uang yang dipinjam oleh Ketua DKM Muhtar Karim Weno itu tidak dikunjung dikembalikan sampai kemudian saya buka persoalan ini kepada pengurus. Akhirnya tanggal 24 itulah dia mulai melakukan cicilan. Kalau saya sudah melunasi hutang saya sebanyak 25 juta itu, saya sudah sampaikan di dalam progres itu, ya. Dengan bukti-bukti kwitansi yang saya sudah laporkan kepada pihak yayasan, ini semua bukti-buktinya ada. Ya seperti ini. Ya. Tapi kalau Muhtar Weno, mana bukti pelunasannya? Kami sebagai ketua pun tidak pernah tahu. Demikian juga bendahara yang mengeluarkan uang itu juga tidak pernah mengetahui adanya pelunasan pembayaran pengembalian pinjaman uang itu. Hari ini saya merasa sudah difitnah. Saya merasa sudah dipojokkan, saya merasa dikambing hitamkan, dan saya juga sudah merasa dicemarkan nama baik saya oleh oknum wartawan berdasarkan informasi-informasi yang bohong yang disampaikan oleh tim IO maupun oleh Ketua DKM Muhtar Karim Weno. Dalam konteks inilah saya, bismillah, akan terus berjuang menegakkan yang hak, harus dia berada pada tempat ruang sebagaimana mestinya, dan saya akan mencoba mempertahankan nama baik saya dari tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta yang benar tersebut. Saya sengaja hadirkan dari pihak Sultan TV dalam pertemuan ini karena beliau dan mereka adalah adik-adik saya yang kami berikan fasilitasi dalam rangka untuk berkolaborasi dalam kegiatan syiar Ramadan selama 30 hari. Demikian juga saya memiliki kakak yang alhamdulillah beliau ini adalah teman akrabnya Ketua DKM sebetulnya. Tetapi hari ini beliau dengan simpati dan empatinya merasa prihatin dengan kondisi saya hari ini. Beliau mendampingi saya karena beliau merasa apa yang dituduhkan itu jauh dari apa yang beliau rasakan selama berhubungan dengan saya. Demikian juga saya punya adik juga yang namanya Ratu Nisma. Beliau ini adalah pemilik Ratu Batik Banten. Beliau adalah salah satu bagian dari keluarga besar Kesultanan Banten. Beliau juga ikut mensupport dan mendukung saya bahwa Haji Asep nampaknya sedang dalam posisi difitnah. Demikian juga Bu Ellen sebagai salah satu peserta bazar
Apakah saya ada yang aneh-aneh selama ini? Tidak ya? Karena setelah pasca proses pendaftaran itu selesai dan saya masuk di bulan suci Ramadan, saya sepenuhnya mengabdikan diri saya, melaksanakan tugas pokok dan fungsi saya sebagai bagian dari DKM yang fokus pada persoalan peribadatan selama di Masjid Agung As-Sauro supaya berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diprogramkan. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini pula bahwa kami alhamdulillah mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat terkait dengan suksesnya acara penyelenggaraan bazar dengan indikator. Tiap hari kami mendapatkan kunjungan masyarakat tidak kurang dari 3.500 orang. Mereka hadir di Masjid Agung As-Sauro dan mereka melakukan kegiatan berbuka puasa di dalam masjid, di pedok masjid maupun di teras-teras luar Masjid Agung As-Sauro. Yang kedua, dari kegiatan siar Ramadan ini kami sampaikan juga bahwa misi kami salah satunya adalah membersamai pemerintah Kota Serang untuk membangun ekonomi keumatan. Ini alhamdulillah sukses dan berhasil. Begitu bergairahnya kegiatan perdagangan KUKM yang ada di Kota Serang dan mereka semua merasakan itu. Artinya kegiatan ini bukan kegiatan yang bersifat sia-sia, apalagi pernah ada yang mengatakan bahwa ini kegiatan yang sial segala itu. Tapi saya nyatakan kegiatan ini secara penyelenggaraan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu betul-betul dirasakan secara positif. Nah, pada akhirnya penjelasan dan paparan singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah dasar dan masukan bahwa sekali lagi kezoliman akan luluh lantak dengan sendirinya. Karena saya berkeyakinan sejak kecil saya dididik oleh orang tua saya dengan ilmu-ilmu keagamaan. Saya berniat untuk mengabdikan diri saya ke Masjid Agung As-Sauro. Ini adalah merupakan sebuah batu ujian bagi saya secara pribadi. Saya serahkan diri saya kepada takdir yang nanti akan Allah berikan kepada kehidupan saya. Sekali lagi, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti akan Allah hancur sehancur-hancurnya. Demikian paparan sederhana ini. Nanti kita akan lakukan sesi tanya jawab supaya segala sesuatu yang berkembang di luar itu menjadi terang benderang, karena saya selama ini tidak pernah membaca pemberitaan apa yang sesungguhnya terjadi. Paling saya mendapatkan informasi dari pihak-pihak tertentu, apakah pas begini, apakah sebegini, dan semua saya jawab itu adalah kebohongan dan fitnah. Ya, demikian Sultan TV juga, terima kasih sudah hadir. Beliau yang sangat merasakan bagaimana terjadi komunikasi sejak awal kami diundang podcast ya, memaparkan syiar Ramadan, ditayangkan dengan begitu banyak viewer, kami paparkan tentang syiar Ramadan, dan sampai kegiatan itu selesai, apakah ada sesuatu hal yang kami minta dari kolaborasi itu? Sama sekali tidak. Dengan hadirnya Sultan TV di Masjid Agung As-Sauro saja, itu sudah menjadi sebuah apresiasi bagi kami dalam rangka mensyiarkan kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami adalah sebagai manusia biasa, tidak lepas dari khilaf dan salah. Innal insan mahallul khata' wan nisyan. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.